Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video kumpulan resep-resep paket untuk bekal kerja maupun bekal sekolah. Langsung aja ya, mari kita masak. Paket menu bekal pertama. Pertama ini tempenya kira-kira 1,5 kilogram. Kita akan potong-potong. Nah, ini dipotong-potong tipis, dadu kecil, biar nanti hasil akhirnya itu kenyil-kenyil ya, enak, tidak terlalu garing juga tidak lembek. Setelah dipotong-potong, langsung digoreng. Gorengnya tuh sampai garing. Nah, ini udah garing seperti ini, diangkat. Tiriskan lalu goreng lagi, sisanya sampai habis. Lanjut langsung tumis 6 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 3 ibu jari lengkuas dan 3 lembar daun salam. Karena cabai lagi mehong banget, jadi mbok nggak pakai cabai ya ini tempenya. Pakai saus-sausan aja yang ada di rumah. Nah, ini diosreng-osreng terus sampai bawangnya itu warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Setelah itu masukkan 5 sendok makan saus barbecue, 5 sendok makan saus sambal, 5 sendok makan saus tomat. Kecapnya nanti nyusul ya, lagi dibeli. Nah, ini tambahin juga lada bubuk 1 sendok teh. Langsung diaduk-aduk. Jangan pakai penyedap apapun dulu ya, kita tes rasa dulu. Kita masak sampai mendidih agar aromanya tercampur dengan sempurna. Baru kita masukkan tempenya. Lalu kita aduk-aduk agar tercampur. Tes rasa terlebih dahulu. Sudah oke, barbeque-nya bikin khas banget rasanya. Kita tinggal tambahin sedikit penyedap ya. Kita aduk dulu. Kita aduk dulu agar saus-sausnya meresap ke dalam pori-pori tempenya sehingga rasanya tuh sampai ke dalam. Baru kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 2 sendok makan kecap manis untuk penyeimbang. Ini kaldu bubuknya udah masuk. Kita aduk dulu. Baru kita masukkan kecap ya. Ini kecapnya karena ada unsur air, dia akan membantu meratakan rasa dari kaldu bubuk dan lain-lainnya ya. Dan juga manis-manisnya itu akan bikin enak banget. Udah deh, gini aja. Kita sisihkan dulu menu pertama. Ini langsung ke menu kedua. 250 gram kol. Kita sobek-sobek atau potong-potong kasar atau sesuai selera boleh ya. Bagian-bagian bonggol yang tebalnya kita belah dua seperti ini biar tipis dan nanti dimasaknya lebih cepat matang, merata dan enak dimakannya. Kriuk-kriuk gitu. Kita cuci dulu ya. Cuci tadi ini buat tambahkan sedikit garam, sekarang akan kita bilas. Ini masih ada yang tebal, kita belah lagi ya.
Lanjut 2 siung bawang putih iris, 3 siung bawang merah iris, dan 5 buah cabai iris. Kita masukkan ke dalam wajan, ditambah 1 batang daun bawang. Ini bagian bonggolnya kita sudah masukkan daun bawangnya. Kita tumis sampai wangi, sampai layu, sampai bawang putihnya itu warnanya mulai menguning. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk serta 1 sendok makan saus tiram biar rasanya wah. Setelah diaduk sebentar, kita masukkan kubisnya atau kolnya. Nah, ini Mbok tidak akan tambahkan air karena ini nanti akan kita packing ya, biar nanti tidak merembes atau enggak tumpah-tumpah. Kita langsung osreng-osreng saja sampai bumbunya merata, kolnya layu dan airnya itu sangat minim. Nah, ini kita biarkan biar airnya terserap. Makin lama dia makin airnya habis ya. Tambahkan daun bawang bagian hijau. Diaduk sebentar. Nah, ini udah oke banget. Warnanya cantik ya. Matikan kompornya dan tumis kol atau kubisnya sudah siap disajikan. Kita lanjut ke menu ketiga. 6 butir telur, tambahkan 1/8 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Dikocok sampai berbusa. Setelah dia mulai berbusa dan lama-lama dia akan agak encer gitu ya, baru deh kita masukkan ke dalam wajan dengan sedikit minyak yang sudah kita panaskan. Kita biarkan dia mengembang seperti ini. Kita balik, kita biarkan bagian bawahnya kokoh, baru kita balik lagi seperti ini. Nah, ini tengahnya masih mentah, kita balik sekali lagi ya biar matangnya merata dan warnanya juga cantik merata. Ini langsung aja Mbok belah 4 ya, ini untuk 4 porsi. Sekali goreng ya. Udah gini aja tuh udah matang, tapi kalau mau masih lebih lama lagi tinggal dibalik-balik seperti ini, tapi jangan ditinggal ya, rawan gosong. Setelah matangnya sesuai dengan selera baru kita angkat. Ini telur original, aromanya sedap banget. Nah, biasanya anak-anak tuh sukanya seperti ini ya, nggak mau dikasih campur-campur. Rasanya memang gurih, nikmat. Langsung aja mari kita masukkan ke dalam nasi box. Nah, ini jadinya seperti ini karena ini untuk bekal anak-anak. Telurnya Mbok tambahkan mayonaise biar makannya tuh semangat. Lanjut. Nah, ini untuk membuat sambal baladonya ya. 15 buah cabai, 1 siung bawang putih, dan 2 buah tomat dihaluskan. Lanjut goreng 100 gram ikan kapas. Ini tempat saya namanya ikan asin kapas ya, atau ikan asin layang. Ini kita sudah cuci bersih kemudian digoreng. Ini sifatnya agak asin tapi asinnya tuh ringan ya. Enak banget. Kita goreng sampai mateng, sampai garing seperti ini. Nah, setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini, matang merata, baru diangkat. Ini tadi mencucinya dengan air panas ya, supaya nanti hasilnya tidak alot. Kita goreng semua sampai selesai. Lanjut goreng 3 siung bawang merah. Setelah warnanya berubah, baru dimasukkan cabai, tomat, dan bawang putih halusnya. Nah, digoreng sampai seperti ini ya. Tambahkan penyedap.
Ini Mbok gunakan setengah sendok teh kaldu bubuk ya, karena sudah membawa rasa gurih ikan asinnya, tidak pakai garam. Kita osreng terus sampai berminyak supaya nanti tidak melempem ketika sudah matang ya. Nah, warnanya makin lama akan makin merah tua, lalu akan pecah-pecah seperti ini, digorengnya enteng. Matikan kompor setelah seperti ini ya. Nah, setelah dingin kelihatan ya, setelah mulai suhunya sama dengan suhu ikan ya, anget atau dingin, sesuaikan sama suhu ikan asinnya, baru dicampur seperti ini. Tuh, ini trik supaya tidak melempem. Udah deh, mateng, kita sisihkan dulu. Lanjut 2 buah labu siam, kira-kira 600 gram ya. Ini kita akan potong-potong. Setelah dikupas dan dicuci bersih, kita potong-potong atau iris-iris tipis-tipis, lalu dilanjut iris seperti ini ya. Sekarang kita panaskan 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 3 buah cabai ke dalam wajan. Ditumis sampai warna bawang putihnya berubah dan aromanya wangi. Setelah itu baru kita masukkan labu siam yang sudah kita potong-potong. Kita masak ya, kita osreng-osreng, kita aduk-aduk. Labu ini rasanya tawar ya. Ini sudah mulai lemes labunya, kita tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk agar bumbunya merata. Boleh banget kalau mau ditambah sedikit air ya, tapi ini Mbok nggak pakai air karena mau buat bekal. Labu itu sudah membawa rasa ada manis-manisnya, jadi ini nggak pakai gula, udah enak ya. Nah, ini udah mulai lemes, udah mulai layu. Sebelum kita matikan kompornya, kita tambahkan sedikit lada bubuk ya, setengah sendok teh lada bubuk biar rasanya lebih berkesan. Diaduk rata. Matikan kompornya dan tumis labu siamnya, siap disajikan. Nah, ini menu yang seger banget ya. Kita lanjut ke menu pendampingnya. 2 buah jagung manis, 3 batang daun bawang, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan ketumbar bubuk, sedikit kunyit bubuk, tidak wajib, kalau ada saja, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk rata. Lalu kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu, biar ada proteinnya. Mbok masukkan 1 butir telur ya, biar ada protein hewaninya. Kita aduk, campur dengan 150 ml air, kira-kira setengah gelas atau setengah cangkir kopi ya. Aduk sampai rata.
Sambil kita panaskan minyak di dalam wajan. Ini kita ratakan. Siap kita goreng. Kita urai seperti ini. Kita balik ya. Setelah hampir matang baru dibalik, baru deh siap-siap diangkat. Ini bisa menjadi 12 ya, 12 buah bakwan jagung. Nah, udah mateng, kita angkat, cantik banget ya. Nah, ini jenis bakwan karena kita campur terigu dengan telur, jadi tidak akan keras ya, kriuknya itu nggak akan tahan lama. Setelah dingin dia akan lebih lembut. Ini supaya kalau jadi makan di kantor atau di sekolah nggak keras, jadi mbok tambahkan telur. Pertama 1 kg ayam tanpa tulang ini mbok baluri dengan garam ya. Ini fungsi garam untuk membersihkan agar ayamnya lebih bersih, aroma amisnya hilang ya, agar lebih higienis. Setelah dibaluri nanti akan kita bilas ya, kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, mari kita potong-potong. Ini potong-potongnya agak tipis ya, mirip kalau kita membuat ayam teriyaki. Nah, ini mbok potong yang berlawanan dengan serat seperti ini. Lanjut 7 siung bawang putih diiris-iris dicincang. Lanjut 1 ibu jari jahe dipotong-potong, dicincang halus ya, harus halus banget jahenya biar nanti kalau kemakan tidak mengganggu. Tambahkan 3 siung bawang merah iris, bisa diganti dengan bawang bombay. Bawang bombaynya masih dibeli di warung ya, belum nyampe. Kemudian ini 7 buah cabai hijau dipotong-potong. Setelah itu mari kita marinasi ayamnya dengan 3 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin, 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh gula aren atau gula merah, 3 sendok teh maaf ya. Lanjut ini 2 sendok makan saus barbecue jika ada, dan 1 sendok teh lada bubuk. Semuanya kita masukkan. Tambah ladanya dicampur ya. Ini mbok campur lada putih, lada hitam. Kebetulan ada aja. Nah, ini sedikit bawang putih dan jahe, bawang merah dan cabai. Semua bumbunya kita akan ulet-ulet atau diuek-uek, diremas-remas, dicampur rata. Kita marinasi ya. Setelah dicampur rata akan kita biarkan, kita diamkan selama 15 sampai 30 menit. 30 menit kemudian tumis bawang putih, jahe, bawang merah. Setelah bawang putih, bawang merah dan jahenya layu, masukkan cabenya. Langsung ditumis, patokannya bawang putihnya harus berubah warna sampai kuning kecoklatan ya, biar sedap, dan jahenya biar tidak mengganggu tapi bikin enak nantinya. Nah, ini sudah mulai berubah warna bawang putihnya, wanginya semerbak. Baru deh siap-siap kita masukkan ayam yang sudah kita marinasi. Sudah tinggal dibolak-balik aja nih.
Nah, lama-lama ayamnya akan mengeluarkan kaldu ya. Air kaldunya nanti akan keluar. Jadi ini Mbok tidak akan tambahkan air. Kita masak. Nah, tuh mulai kelihatan ya. Sudah mulai keluar kaldunya. Biar warnanya lebih medok, lebih pekat, ini akan Mbok tambahkan kecap manis. Ini 3 sendok makan kecap manis ya, kecap hitam plus 1 sendok teh lada bubuk lagi. Biar ada pedes-pedesnya. Nah, kalau teman-teman nggak mau ladanya rasanya kuat, cukup 1 sendok teh ya. Udah tinggal dimasak, ditanakkan. Terakhir masukkan 1 buah bawang bombay. Nah, ini terlihat ya, kuah ayamnya atau kaldu ayamnya tuh cukup lumayan banyak. Dan sudah gini aja, mari disajikan. Nah, inilah menu Mbok hari ini. Selain untuk makan siang, ini juga akan kita bawa menjadi isian bekal untuk anak-anak kerja maupun sekolah. Nah, ini jadi 7 cup ya, 7 sampai 8 cup seperti ini ukuran 200 ml. Udah deh, tinggal dimasukkan ke dalam wadah nasi atau lunchbox. Nanti ditutup ya. Ayamnya ditutup wadahnya, baru ditutup lagi dengan tutup wadah nasinya atau lunchboxnya. 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah kita cincang. Lalu 100 gram ya, 100 gram jamur kancing kalau di tempat saya. Dipotong-potong seperti ini. Lanjut panaskan 4 sendok makan margarin, masukkan bawang putih, bawang merah, dan saya tambahkan 1 ibu jari jahe. Kemudian ditumis sampai bawangnya itu warnanya berubah kuning kecoklatan, terutama bawang putihnya. Masukkan jamurnya. Lalu ditumis sampai jamurnya itu layu ya. Jamur ini dikenain minyak dulu ya, jangan kena air dulu biar lebih sedap. Nanti langunya akan hilang. Nah, ini udah mateng, baru masukkan deh 300 ml susu cair atau susu UHT. Biarkan mendidih. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Boleh ditambahkan dengan sedikit gula jika suka ya. Dan ini Mbok campur 2 sendok makan tepung maizena dan 100 ml susu UHT. Jadi total 400 susu UHT ya, atau susu cair. Lalu biarkan mendidih. Nah, ini biar rasanya kuat aromanya, Mbok tambahkan 2 sendok makan saus barbeque. Ini tidak wajib ya, kalau ada aja. Tapi nanti ini aroma sausnya itu jadi lebih enak. Terakhir tambahkan bawang seledri 1 batang diiris-iris. Udah deh, jadi kita sisihkan. Ini hasilnya seperti ini bisa buat stok ya. Kemudian 700 gram ayam dada ya, tanpa tulang, kita potong-potong jadi kurang lebih 8 ya, 8 potong. Setelah itu ditusuk-tusuk seperti ini biar nanti matangnya tuh sampai ke dalam. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, dan beri perasan 1 buah jeruk lemon atau kira-kira 2 sendok makan jeruk lemon. Fungsi garam dan jeruk lemon ini agar ayamnya tuh dagingnya udah setengah matang ya. Jadi nanti ketika digoreng itu udah tinggal mematangkan saja. Kita remas-remas, kita baluri sampai rata, jangan hancur ya. Lanjut kita masukkan 2 butir telur yang sudah kita kocok. Nah, kita campur rata. Ini untuk celupannya ya, langsung aja dimasukkan. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu agar nanti ketika kita baluri dengan tepung panir itu menempel dengan sempurna ya, perpaduan telur dan tepung terigu. Campur sampai rata seperti ini. Nah, setelah itu diamkan selama 10 menit. 10 menit kemudian
masukkan atau celupkan ke tepung panir. Langsung ya, satu-satu, jangan ditumpuk supaya tidak coplok ya, supaya menempel sempurna. Lalu goreng di minyak yang sudah kita panaskan. Tuh, cantik banget. Nah, goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan. Kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini warnanya. Selain digoreng, ini bisa banget untuk frozen ya, disimpan di freezer untuk stok makanan. Nah, ini lihat di dalamnya cakep ya, matang sempurna karena kita marinasi dengan jeruk lemon. Lalu lihat ini tuh, luarnya kriuk renyah. Kita sajikan dengan sausnya, gurih mantul. Nah, ini kalau mau dibawa untuk bekal bisa banget ya, sausnya dipisah seperti ini buat tambah dengan telur. Pertama, rebus 800 gram ayam dada tanpa tulang. Rebus sampai benar-benar empuk ya. Jangan lupa dibalik biar semua bagiannya tuh matang sempurna. Nanti kita suwir ya setelah mateng. Sekarang kita haluskan dulu 100 gram cabai merah, 2 buah tomat, dan 5 siung bawang putih. Lanjut tumis 5 siung bawang merah yang sudah kita iris-iris. Tumis sampai wangi, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Masukkan bumbu yang sudah kita haluskan atau sambalnya. Kita biarkan mendidih. Penguat rasanya setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, kemudian 3 ibu jari lengkuas, 1 batang serai. Kita masak, kita didihkan sampai aroma semua bumbunya keluar. Masukkan 200 gram jamur kancing atau jamur shiitake. Ini bisa diganti dengan jamur tiram ya, atau ayamnya jadi 1 kg boleh banget. Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Biarkan mendidih, biarkan jamurnya mateng. Nah, ini jamurnya sudah mateng ya, dia udah mengempes. Lalu masukkan ayam yang sudah kita suwir-suwir. Kita masak, kita biarkan mendidih agar semua bumbunya terserap ke dalam pori-pori ayamnya. Nah, biar lebih mantap, ini mbok tambahkan 1 genggam daun kemangi. Kalau ada lebih banyak, lebih enak ya. Udah deh, tinggal kita aduk-aduk, kita masak sampai airnya menyusut. Nah, ini sudah mulai menyusut ya. Ini karena untuk bekal, jadi masaknya kering. Jangan lupa tes rasa. Udah oke, mantap, pakai banget. Tinggal diaduk sebentar. Ini mau bener-bener mbok keringkan ya, biar nanti tidak mudah basi. Udah deh, tinggal di packing. Siapkan nasi, masukkan ayam suwirnya. Tambahkan ketimun.
Nah, untuk bekal anak-anak ini Mbok tambahkan telur orek ya, telur dadar kesukaan. Udah gini aja enak banget, sekali masak bisa untuk semua. 1 kilogram tempe, langsung aja tempenya akan kita potong-potong. Potongnya tipis ya, karena nanti pengennya itu dibikin tempe garing ya. Setelah itu digoreng sampai kering, warnanya kuning kecoklatan. Seperti ini ya, angkat, tiriskan, goreng lagi sampai selesai. Hasilnya seperti ini. Ini adalah bumbu halusnya: 100 gram cabai, 2 buah tomat, 5 siung bawang putih, dan 5 siung bawang merah. Kemudian kita tumis 5 siung bawang merah iris, jadi bawang merahnya 10 buah ya total. Sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini, baru kita masukkan bumbu halusnya. Dimasak sampai warnanya berubah seperti ini. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 6 sendok makan saus barbecue. Nah, kalau saus barbecue nggak ada, bisa diganti dengan saus tiram atau saus teriyaki atau saus kecap. Jangan lupa kita tes rasa setelah diaduk-aduk. Baru kita masukkan 2 sendok teh gula biar ada manis-manisnya. Ini Mbok pakai gula aren ya. Diaduk-aduk lagi. Nah, sudah berminyak seperti ini ya. Berminyak, warnanya mulai merah tua, baru kita masukkan tempe yang sudah kita goreng kering. Kita aduk rata. Ini posisi kompor sudah mati. Nah, dan kering tempenya sudah siap disajikan. Lanjut, rendam mie putih atau mihun, Mbok pakai mihun jagung ya. Rendam selama kurang lebih 10-15 menit dengan ini air biasa ya. Setelah itu kocok 2 butir telur, masukkan ke dalam wajan yang sudah diberi sedikit minyak dan minyaknya sudah dipanaskan. Kita goreng telurnya sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Kita sisihkan telurnya. Lanjut, panaskan sedikit minyak. Masukkan 5 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Tumis sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris, tumis sampai daun bawangnya layu. Setelah itu masukkan mie hun atau mie jagung atau mie putih. Karena ini kurang lembut ya, jadi Mbok tambahkan 50 ml air. Ini kurang lama tadi merendamnya. Tambahkan 1 sendok makan kecap asin, 4 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk serta sedikit micin jika suka ya. Ini Mbok pakaikan sekitar 1/8 sendok teh micin. Kalau tidak suka micin bisa di skip ya. Lalu diaduk-aduk rata. Kalau misalnya teman-teman minyak sudah lembut, jangan ditambahkan air ya, nanti jadi hancur. Ini karena Mbok tadi minyak kurang lembut.
masih kaku tadi ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai warnanya merata. Tambahkan lada bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Tambahkan 100 gram kubis atau kol, atau bisa diganti atau ditambahkan dengan sawi kalau ada ya. Lanjut, kita tes dulu rasanya. Kurang nendang, jadi mbok tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Kita ratakan lagi agar rasanya menyebar. Ini pakai garpu aja biar lebih praktis. Nah, tes rasa udah oke, baru kita masukkan telurnya. Campur, terakhir taburi dengan irisan daun bawang dan daun seledri. Aduk lagi sampai merata. Dan bihun gorengnya siap disajikan. Nah, ini terlihat ya, lembut, tidak hancur tapi juga tidak keras. Nah, ini penampakan terakhir, dan ini setelah dimasukkan ke dalam bekal ya atau lunchbox. Nah, teman-teman, demikian resep kali ini. Selamat masak enak untuk keluarga. Selamat mencoba.